apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tim Gegana Polda Sulawesi Selatan ledakan mortir yang ditemukan seorang nelayan di pesisir pantai Mati Rotasi, Kota Parepare. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah 2 rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kota Makassar. Kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg melanda Kota Makassar sejak 2 pekan terakhir. Kita ke informasi pertama. Video perkelahian 2 pelajar putri di dalam kelas di SMP Negeri 10 Kota Parepare viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 3 Oktober 2023 saat jam istirahat pelajaran. Video berdurasi 15 detik tentang perkelahian 2 orang pelajar putri SMP Negeri 10 Kota Parepare viral di media sosial. Peristiwa yang memprihatinkan itu diketahui terjadi pada Selasa 3 Oktober saat berlangsung jam istirahat pelajaran di salah satu kelas di lantai 2 sekolah. Kepala Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 10 Kota Parepare mengatakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihak sekolah menghadirkan kedua orang tua pelajar yang terlibat untuk dimediasi. Kedua orang tua sepakat untuk tidak memperpanjang masalah ini. Makanya kami panggil kedua belah pihak, orang tua siswa, untuk bagaimana menyelesaikan, ya, ditangani oleh DP 3A, kemudian ada dari kepolisian, memediasi, apakah tidak ada tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi tadi keputusannya kita masing-masing berdamai, kemudian serahkan ke pihak sekolah untuk menjalankan SOP-nya. Ketika ada anak-anak melanggar seperti begini, apakah dikeluarkan, apakah dipindahkan, apakah diskorsing, itu tadi permintaannya. Ya, kalau terakhir sudah tidak ada lagi tinggal ada salah satu siswa itu yang terlibat perkelahian itu masih sedikit pusing, ya. Jadi itu perlu pendampingan secara koordinasi dengan sekolah. Kronologisnya seperti apa sih awalnya? Kalau kronologisnya sebenarnya ya bermula dari saling ejek. Seperti anak-anak, bagaimana modelnya anak-anak mengejek-ejek, kemudian saling mendorong, ada yang dari kelas lain mengkumpuli, terjadilah perkelahian sebenarnya karena Perkelahian kedua pelajar putri tersebut diduga akibat saling ejek dan saling dorong. Suasana semakin memanas karena teman-teman mereka justru ikut memanas-manasi kedua pelaku sehingga terjadi perkelahian. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Tim Gegana Polda Sulawesi Selatan meledakkan sebuah mortir yang ditemukan seorang nelayan di pesisir pantai Mati Rotasi, Kota Parepare Rabu lalu. Nelayan tersebut menemukan bahan peledak itu saat mencari keong untuk memancing di laut. Tim Gegana Polda Sulawesi Selatan meledakkan mortir yang ditemukan seorang nelayan di pesisir pantai Mati Rotasi, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare. Peledakan bahan peledak itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Wakapolres Parepare mengatakan setelah mortir tersebut dievakuasi ke daratan, nelayan itu kemudian menghubungi pihak kepolisian. Polisi kemudian menyerahkan penanganannya kepada tim Gegana Polda Sulsel. Masyarakat yang ada di Kota Parepare adalah sebuah mortir, diduga mortir yang ditemukan di laut pada saat mencari keong atau apa namanya itu. Tiba-tiba muncul sebuah mortir. Setelah itu dia panggil warga lain melaporkan ke RT untuk mengamankan yang ditemukan tadi. Ada berapa buah tadi yang ditemukan? Yang ditemukan satu buah. Setelah itu diamankan, diangkat ke daratan, kemudian Pak RT melaporkan ke Polsek setempat. Itu namanya? Sekitar jam 11 kalau Udah seperti apa proses penanganannya ini mortir yang aktif, yang masih aktif ini? Penanganannya seperti itu,
Kita hanya menyerahkan ke ini, setelah diamankan menyerahkan dari pihak Gegana, Polda untuk penanganan selanjutnya. Mortir yang sudah berkarat itu pertama kali ditemukan oleh Faizal, seorang nelayan warga Kecamatan Bacu Kiki Barat, sekitar pukul 11 waktu setempat. Mortir yang masih aktif itu diduga peninggalan masa Perang Kemerdekaan. Pada masa Perang Kemerdekaan itu, pesisir Pantai Mati Rotasi adalah salah satu lokasi pendaratan pejuang kemerdekaan yang dikirim dari Pulau Jawa ke Sulawesi Selatan. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi Bupati Memberamo Tengah nonaktif Riki Hampagawak kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Makassar pada Rabu lalu. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi-saksi, salah satunya Brigita Manohara. Sidang lanjutan kasus korupsi Bupati Memberamo Tengah nonaktif Riki Hampagawak di Pengadilan Negeri Kota Makassar kali ini adalah mendengarkan keterangan 9 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satu diantaranya adalah Brigita Manohara. Dalam kesaksiannya, Brigita Manohara mengakui pernah menerima uang transfer serta 1 unit mobil minibus dari terdakwa. Hal itu terungkap saat saksi Manohara menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Brigita mengakui menerima uang dari terdakwa pada tahun 2014 sebagai bentuk apresiasi atas profesinya. Dalam kasus ini, ia telah mengembalikan uang 480 juta rupiah ke rekening penampungan KPK karena uang itu dinilai merupakan hasil korupsi. Sementara mobil minibus sudah dijual karena terdampak banjir pada tahun 2018 lalu. Memang ada banyak kerugian ya yang saya alami teman-teman akibat dari pemberitaan kasus ini ya, karena sebenarnya saya ini kan hanya menjalankan kewajiban warga negara sebagai seorang saksi dan ini membantu proses penegakan hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia. Tapi ternyata apa yang terjadi itu dampaknya banyak sekali di pribadi saya, bukan cuma di kerjaan, mulai dari job of air, macam-macam, termasuk juga ada lembaga yang kemudian tidak mau lagi menggunakan nama saya sebagai moderator ataupun event di tempat mereka, termasuk juga saya sempat hold untuk bisa masuk pindah ke universitas tempat sekarang saya mengajar, termasuk juga bagaimana saya akhirnya kemarin itu proses pindah juga terhambat dan terakhir kemarin bisa saya sampai ditolak gara-gara kasus ini dan itu sangat merugikan saya. Tapi yang fakta-fakta persidangan tadi itu benar ya, Kak? Ya, tadi kan teman-teman juga sudah dengar bagaimana kemudian tersangka menyampaikan bahwa memang saya diberikan transfer itu adalah sebagai apresiasi atas profesi saya dan tadi terdakwa sudah mengakuinya di persidangan di kalimat terakhir terdakwa dan ini mudah-mudahan juga bisa memberikan penjelasan kepada banyak orang bahwa yang saya lakukan ini memang sesuai dengan apa yang saya sampaikan baik di proses penyidikan pertama ataupun kedua ketika KPK memanggil saya, teman-teman. Bupati Memberamo Tengah nonaktif Riki Hampagawak duduk sebagai terdakwa atas perkara suap dan gratifikasi. Adi Mamasardi melaporkan dari Makassar. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di salah satu rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Jalan Pelita Raya Kota Makassar. Dari rumah tersebut, penyidik KPK membawa 1 koper dan 1 unit mobil. Salah satu rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Jalan Pelita Raya, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, digeledah penyidik KPK pada Rabu petang. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK didampingi 2 personil kepolisian. Sejumlah petugas KPK yang tiba di lokasi dengan cepat masuk ke dalam rumah mentan Syahrul Yassin Limpo. Aparat Polrestabes Makassar melakukan penjagaan ketat di sekitar rumah. Ketua RW 06 setempat membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Iya, oh KPK langsung Pak ya. Kita sebagai apa, Pak? Apa di sana, Pak? Menyaksikan. Kita menyaksikan. Pak, memang kosong itu rumah, Pak. Kosong. Aktivitas apa di dalam, Pak? Sehingga kita diminta menyaksikan. Penggeledahan. Oh, penggeledahan. Oh iya. Kita sebagai apa di sini, Pak? Ketua RW. Siapa namanya, Pak? Siapa namanya, Pak? Pak ya. Apa yang sudah digeledah di dalam, Pak? Yang kita lihat. Silakan tanya KPK. Kalau yang dari hasil yang Bapak lihat tadi? Saya bolak-balik pulang tadi karena tidak mengerti. Berapa orang KPK di dalam? Dari jam berapa tadi datang, Pak? Sekitar jam 11.
Jam 11. Berapa orang KPK di dalam, Pak? Sekitar 5 ya. 5 orang petugas KPK ya, Pak ya? Penyidik KPK ya? Usai penggeledahan, penyidik KPK membawa berkas dan koper serta 1 unit mobil. Sebelumnya, 2 penyidik KPK juga melakukan penggeledahan rumah milik Sahrul Yassin Limpo di Perumahan Bumi Permata Hijau, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Dalam penggeledahan itu, petugas membawa 1 koper dari dalam rumah. Penyidik KPK melakukan penyelidikan kepada mentan Sahrul Yassin Limpo karena diduga terlibat kasus korupsi. Pada Rabu malam, Sahrul yang dikabarkan berada di luar negeri tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.